Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Manik Hitam. Pertempuran Gunung Jatuh, yang telah mengguncang seluruh dataran tengah, akhirnya berakhir dengan kekalahan kepala Aula Jiwa, meninggalkan banyak perasaan bahwa mereka belum menyaksikan mereka terisi. Hasil akhirnya agak melebihi ekspektasi banyak orang. Hall of Souls, faksi yang telah berdiri sebagai penguasa Central Plains selama ratusan tahun, akhirnya bertemu dengan faksi kuat yang bisa menahan mereka setelah bertindak tanpa rasa takut dan sombong untuk waktu yang lama. Aliansi Sky Mansion, aliansi yang terdiri dari beberapa faksi besar, yang tidak dihormati oleh orang-orang dari generasi yang lebih tua, mulai meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan setelah beberapa tahun berintegrasi. Selain itu, jumlah ahli yang berkumpul di aliansi juga menyebabkan beberapa faksi lama merasa malu. Seorang ahli kelas Do Shen adalah leluhur yang menjaga sekte tersebut, tetapi aliansi Sky Mansion ini memiliki total 10 dari mereka. Jumlah ini telah menyebabkan semua orang memahami bahwa aliansi Sky Mansion tidak hanya mengandalkan keberuntungan untuk bertahan hidup sampai hari ini. Ini menjadi sangat jelas ketika para elit Do Sheng ini dipimpin oleh seorang ahli yang telah mengalahkan Do Sheng bintang 5, kepala Hall of Souls. Kejutan itu tak tertandingi. Setelah pertempuran ini, semua orang mengerti bahwa reputasi aliansi Sky Mansion akan menyebar ke setiap sudut Central Plains. Pertarungan besar itu tidak diragukan lagi akan disebarkan oleh banyak orang dengan cara yang terhormat. Perpindahan posisi tuan mengguncang dataran tengah. Hasil dari pertempuran Gunung Jatuh telah menimbulkan tingkat keterkejutan dan kegembiraan yang mengguncang bumi setelah dikirim kembali ke aliansi Rumah Langit. Selama waktu setengah bulan ini, seluruh aliansi turun menjadi kegembiraan yang liar. Mulai saat ini dan seterusnya, aliansi Sky Mansion akan memiliki reputasi yang tak tertandingi di Central Plains. Semua anggota aliansi, termasuk anggota terluar, akan dapat menunjukkan dada mereka dengan bangga saat berinteraksi dengan orang lain karena seragam di dada mereka menunjukkan lencana yang memberitahu semua orang bahwa mereka adalah bagian dari aliansi. Kemuliaan aliansi juga merupakan kemuliaan mereka. Sementara seluruh aliansi Sky Mansion turun ke dalam kegembiraan yang liar, tidak ada yang melupakan orang yang telah membawa mereka kemenangan ini. Pertempuran yang mengguncang bumi itu diulangi dari individu ke individu dan dianggap sebagai pertempuran paling luar biasa di antara pertempuran yang luar biasa. Xiao Yan digambarkan sebagai makhluk ilahi. Rumor ini menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar tersenyum tertegun. Namun, rumor ini telah menyebabkan banyak anggota aliansi Istana Langit memperlakukannya seperti makhluk ilahi yang tidak dapat mereka singgung. Ini adalah penghormatan buta. Itu adalah iman orang percaya. Setelah reputasi seseorang terakumulasi sampai batas tertentu, itu akan diam-diam naik di hati seseorang. Rasa hormat yang dirasakan anggota aliansi ini terhadap Xiao Yan meningkat dengan semangat. Yao Lao dan yang lainnya sedikit terkejut dengan situasi ini, tetapi mereka tidak menghalangi rasa hormat ini karena keyakinan seperti itu akan meningkatkan kekompakan mereka. Selain itu, satu-satunya orang di aliansi Istana Langit yang memiliki kemampuan untuk menanamkan keyakinan seperti itu adalah Xiao Yan. Kegembiraan liar dalam aliansi berlanjut selama setengah bulan sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Meskipun kegembiraan anggota biasa sedikit gila, eselon atas aliansi terus tetap tenang. Kemenangan tipis melawan Hall of Souls ini membuat aliansi mendapatkan keuntungan yang tak terukur. Namun, berada di titik puncak ini juga berarti mereka akan menghadapi permusuhan terbuka dan skema tersembunyi. Di masa lalu, Hall of Souls sangat kuat. Di bawah pencegahan keganasannya, tidak ada yang berani bertindak melawannya. Namun, aliansi Sky Mansion telah meningkat terlalu cepat. Itu hanya didirikan untuk waktu yang sangat singkat. Beberapa faksi lama di Central Plains berkomplot melawannya dengan niat buruk.
Bagaimanapun, aliansi Sky Mansion dan Hall of Souls pada dasarnya berbeda. Hall of Souls sangat kejam dalam segala hal yang mereka lakukan. Mereka benar-benar mengabaikan semua faksi lainnya. Jika mereka tidak memiliki dukungan rahasia dari klan Hun, perlawanan akan terbentuk karena tindakan mereka. Sekarang, aliansi Sky Mansion telah melompat ke depan dan menjadi tuan baru. Secara alami, itu tidak akan dapat mengadopsi pendekatan yang sama dengan Hall of Souls. Bagaimanapun, mereka tidak didukung oleh keberadaan seperti klan Hun. Oleh karena itu, segera setelah pertempuran besar berakhir, eselon atas mengeluarkan perintah untuk dengan tegas melarang setiap anggota bertindak sombong dan sombong terhadap orang lain. Semua tindakan mereka harus tetap seperti biasa. Mereka yang tidak patuh akan dikeluarkan dari aliansi. Di bawah penindasan hukuman yang keras ini, aliansi Sky Mansion tampak sangat tenang dari sudut pandang orang lain setelah memperoleh kemenangan besar. Hampir tidak ada masalah yang dapat merusak aliansi menyebabkan banyak orang mengangguk dengan tenang. Mereka menganggap aliansi itu lebih tinggi. Meskipun aliansi Sky Mansion telah melampaui Aula Jiwa masih ada. Apalagi tidak mengalami kerugian yang besar. Mereka melihat aliansi dengan niat buruk dan menunggu hingga membuat kesalahan sebelum menyerang lagi. Sementara aliansi Sky Mansion terus meningkat, semakin banyak faksi di Central Plains yang membenci Hall of Souls mulai bergabung. Orang-orang ini pernah takut dengan Hall of Souls di masa lalu. Karena itu, mereka memilih untuk menahan kebencian mereka. Sekarang aliansi Sky Mansion ini muncul entah dari mana dan telah melampaui Hall of Souls, wajar saja bagi orang-orang ini untuk mengerumuni dan bergabung dengan mereka. Aliansi tidak hanya secara acak menyerap sejumlah besar anggota ini. Mereka mengadopsi proses seleksi yang ketat dan rumit sebelum menerima mereka sebagai anggota aliansi luar. Pengecualian dibuat hanya untuk mereka yang sangat kuat dan dapat dipercaya, memungkinkan mereka untuk diserap ke dalam aliansi batin. Penyerapan teratur ini menyebabkan kekuatan aliansi Sky Mansion yang besar melonjak dengan tenang sekali lagi. Aliran mengalir melalui hutan di bagian terdalam dari alam bintang. Itu segera berubah menjadi air terjun perak yang dengan cepat jatuh, mendarat di danau yang jernih di bawah. Sesosok manusia sedang duduk di permukaan air di tengah danau. Dia tidak bergerak. Riak yang berfluktuasi dan menyebar di air secara otomatis menghilang ketika mereka berada 10 meter darinya, seperti ada aura yang sangat tenang di sekitarnya yang memberinya penampilan yang aneh. Berdengung. Keheningan ini berlanjut selama sekitar setengah hari sebelum sosok manusia akhirnya membuka matanya yang tertutup rapat. Api samar bersinar di matanya yang hitam pekat. Dia menundukkan kepalanya. Dia mengerutkan kening saat dia melirik telapak tangannya. Ada manik hitam yang tergantung setengah inci di atas telapak tangannya. Warna maniknya sangat hitam pekat. Sekilas, itu tampak seperti lubang hitam kecil. Bahkan rasanya seperti mencoba menarik jiwa seseorang ke dalamnya. Sosok manusia secara alami adalah Xiao Yan. 3 bulan telah berlalu sejak pertempuran di Gunung Jatuh. Selama 3 bulan ini, aliansi Sky Mansion tampaknya telah mengalami transformasi total. Perubahan yang berulang dan drastis terus terjadi, tetapi Xiao Yan tidak ikut campur dalam masalah ini. Dia tidak terlalu bagus dalam hal mengelola faksi. Memaksa dirinya sendiri untuk terlibat hanya akan menghasilkan lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Yao Lao juga sangat menyadari hal ini. Oleh karena itu, dia mengizinkan Xiao Yan berlatih sendiri dan tidak mengganggunya. Xiao Yan menghabiskan seluruh waktu luangnya dalam pelatihan. Xiao rukun dengan dokter peri kecil dan King Lin. Karenanya, dia tidak benar-benar menempel di samping Xiao Yan. Selain itu, ada juga Xiao Chen yang kuno dan ketat terus-menerus memantau pelatihannya, jadi dia berakhir dengan waktu luang paling banyak setelah pertempuran besar. Pelatihan 3 bulan ini benar-benar meningkatkan kekuatan Xiao Yan.
Saat ini, ia telah stabil sebagai bintang 5 awal Dou Sheng. Meskipun mantra api telah berevolusi menjadi metode Qi kelas Tian Semu, 3 bulan penyerapan energi hanyalah setetes air di lautan untuk Xiao Yan. Hanya pada saat ini dia menemukan betapa sulitnya meningkatkan kekuatan seseorang di kelas Dou Sheng kecuali ada beberapa keadaan khusus. Meskipun 3 bulan pelatihan ini tidak memungkinkan Xiao Yan untuk meningkatkan levelnya, dia masih berhasil mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Keuntungan ini datang dari ketika Yi kecil menelan biji api Nihility Devouring Flame. Nihility Devouring Flame dikatakan mampu melahap apapun. Itu bahkan bisa menelan energi dan Dou Qi dan sangat sombong. Kekuatan melahapnya yang aneh akan membuat seseorang merasa iri. Selain itu, hal yang menyebabkan hati seseorang benar-benar tertarik padanya adalah bahwa selama seseorang dapat memurnikan biji api dari Nihility Devouring Flame, seseorang akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kemampuannya. Meskipun kemampuan ini tidak sebanding dengan Nihility Devouring Flame, itu sangat berguna untuk pelatihan. Oleh karena itu, Xiao Yan telah menghabiskan sebagian besar waktunya mempelajari kekuatan melahap itu. Pengamatan Xiao Yan tidak melebihi harapannya. Sebuah manik berwarna hitam secara bertahap terbentuk di dalam tubuh Xiao Yan setelah Yi kecil menelan biji api Nihility Devouring Flame, karena keduanya adalah api surgawi. Xiao Yan bisa merasakan kekuatan melahap, yang bahkan bisa menelan jiwa seseorang di dalam manik ini. Xiao Yan bersukacita setelah mendapatkan manik hitam ini, yang berisi kekuatan melahap itu. Jika dia bisa mendapatkan kekuatan melahap ini, dia pasti akan bisa berlatih jauh lebih efektif, tapi kegembiraannya tidak bertahan lama sebelum dia menemukan sesuatu yang mengerikan. Jika manik ini ditempatkan di tubuhnya, secara bertahap akan menelan Dou Qi di dalam tubuhnya. Selain itu, Xiao Yan bahkan samar-samar dapat merasakan bahwa kekuatan hidupnya juga diserap bersama dengan Dou Qi-nya. Xiao Yan telah menemukan bahwa energi yang diserap oleh kekuatan melahap ini sangat tidak murni, dan kotoran dalam energi ini berkumpul bersama karena kekuatan melahap. Sangat sulit untuk menghilangkan kotoran ini bahkan ketika dia menggunakan api langitnya. Dia tidak dapat menyerap energi yang telah dimakan. Benda sialan ini. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat jelek setelah merasakan situasi ini. Benda ini tidak hanya tidak berguna, tapi juga berbahaya. Dari tampang kekuatan melahap ini, orang biasa tidak akan diberkati untuk menikmatinya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dia melirik manik hitam sebelum membalik tangannya. Dia baru saja akan menyimpannya di cincin penyimpanannya ketika api merah muda keluar dari tangannya. Yi kecil muncul. Tangannya yang lembek membungkus manik saat keinginan memenuhi wajah kecilnya. Hah! Xiao Yan kaget saat melihat Little Yi muncul. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.